Saat ini banyak masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan KPR. Nah, apa itu KPR? KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah dan juga didukung dari pemerintah dengan mensubsidi KPR dan itu menjadi daya tarik masyarakat, terutama masyarakat dengan gaji UMR. Tetapi ada sisi negatifnya, di mana masyarakat belum sepenuhnya mengetahui prosedur tentang KPR ini, sehingga menimbulkan kerugian baik untuk masyarakat dan baik untuk beberapa pihak tertentu. Nah, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat agar masyarakat mengerti pentingnya KPR. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Visa Depong Serinding dengan NIM 010512300085. Hai, perkenalkan nama saya Sandra Lideranta dengan NIM 010512300089. Halo, nama saya Sarlita Rubani Pendang dengan NIM 010512300082. Halo, perkenalkan nama saya Tini Syafani Kirayo dengan NIM 010512300059. KPR atau kredit pemilikan rumah adalah fasilitas pinjaman dari bank untuk membeli rumah secara cicilan. Nah, karena pinjaman yang diberikan oleh bank tersebut berjumlah besar, maka bank membutuhkan jaminan. Ketika seseorang membeli rumah dengan KPR, maka artinya ia meminjam uang dari bank untuk membayar rumah impiannya, yang kemudian akan ia cicil dalam jangka waktu tertentu dan juga beserta dengan bunga. Terdapat 3 tahapan pengajuan KPR. Yang pertama, debitur atau pemohon mengajukan permohonan ke bank dilengkapi dengan dokumen pribadi dan bukti-bukti penghasilan. Kedua, bank melakukan analisis kemampuan membayar debitur serta menilai objek rumah yang akan dijadikan jaminan. Terakhir, jika disetujui, bank membuat perjanjian kredit yang dituangkan secara tertulis yang biasanya dilakukan melalui notaris. Satu syarat wajib dalam KPR adalah adanya jaminan berupa rumah yang dibeli. Nah, dalam hukum Indonesia, jaminan paling utama untuk tanah dan bangunan adalah hak tanggungan. Apakah itu hak tanggungan? Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah beserta bangunannya yang dibebankan kepada bank sebagai kreditor untuk pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur dikala terjadi adanya wan prestasi. Dalam tanggungan, terdapat penjelasan mengenai haknya apabila seseorang tidak bisa memenuhi perjanjian kredit, yaitu ada di dalam pasal 20 ayat 1, dijelaskan bahwa pihak bank berhak menjual objek hak tanggungan, yang mana dalam hal ini adalah rumah jika sudah dilelang. Bagaimana nasib uang tersebut? Terkait hal ini, kamu sebagai debitur berhak atas uang sisa hasil penjualan rumah tersebut. Hal ini secara spesifik tertulis dalam penjelasan dari pasal 20 ayat 1-nya, dan dalam pasal 1243 KUHP dijelaskan juga bahwa gugatan non prestasi termasuk ke dalam gugatan perdata. Bagaimana proses penetapan hak tanggungan pada KPR? Setelah kredit disetujui, dibuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dalam waktu paling lambat 7 hari, APHT itu harus didaftarkan ke kantor pertanahan, lalu keluarlah sertifikat hak tanggungan sebagai bukti resmi. Satu objek rumah bisa saja dijaminkan untuk lebih dari satu utang, tapi peringkat hak tanggungan ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran pada kantor pertanahan. Hak tanggungan peringkat 1 adalah yang memiliki prioritas pelunasan. Tips penting untuk kamu konsumen ketika membeli rumah dengan KPR. Yang pertama, pastikan sertifikat rumah kamu tidak bermasalah. Yang kedua, gunakan notaris atau PPAT untuk melakukan perjanjian kredit. Dan untuk pengikatan hak tanggungan, jangan sekali-sekali melakukan peralihan kredit di bawah tanda tangan tanpa prosedur yang resmi.
KPR menjadi hak tanggungan pembayaran, maksudnya apa sih? Itu maksudnya adalah ketika kamu membeli rumah dengan KPR, akan seketika menjadi jaminan dengan kepastian hukum yang sangat kuat bagi bank melalui peningkatan hak tanggungan, di mana jika terjadi kredit macet, bank akan segera mengambil hak rumah tersebut dengan secara sah.